Biasanya kalau indikator lain kan dia punya support resistennya itu halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang kategorinya berat ya, atau advance ya. Teman-teman juga sudah lihat di judul, Andrew akan membawakan topik yaitu indikator forex paling akurat MetaTrader 5 untuk menentukan entry dan exit. Nama indikatornya adalah indikator custom ProWay. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah sering mengikuti profit training pasti tidak asing dengan indikator custom ProWay, karena indikator ProWay ini merupakan indikator custom yang Andrew favoritkan untuk kita gunakan di dalam MetaTrader 5. Di dalam video ini Andrew akan menjelaskan bagaimana kalkulasi dari indikator ProWay. Kalkulasi itu artinya bagaimana ProWay ini terbentuk. Lalu cara entry posisinya nanti Andrew akan jelaskan juga. Selanjutnya Andrew akan menjelaskan bagaimana cara analisa menggunakan indikator ProWay, bagaimana cara menggunakan indikator tersebut untuk menentukan tren, bagaimana cara menggunakan indikator tersebut untuk kita entry, baik itu buy maupun sell. Selanjutnya kita akan menggunakan indikator ini untuk exit juga. Jadi bukan hanya entry tapi exit juga. Dan juga kita juga akan menganalisa ya, atau cara menentukan stop loss dan take profit menggunakan indikator ProWay. Andrew akan bahas dalam video ini ya. Lalu indikator standar apa saja nih yang bisa melengkapi indikator ProWay, lalu cara entry dengan menggabungkan masing-masing indikator seperti indikator standar yang nanti Andrew akan bahas ya, cara entry-nya seperti apa, lalu time frame yang ideal untuk indikator ProWay. Jadi ini kategorinya berat ya teman-teman ya, kategorinya advance ya, dan juga video ini akan panjang. Andrew estimasi ya sekitar 30 sampai 1 jam Andrew akan bahas. Silakan teman-teman konsentrasi, karena ini bentuknya adalah video YouTube, maka teman-teman akan bisa mengulang video ini kapanpun teman-teman mau ya, dan teman-teman bisa mundurin ya kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang ngerti. Yang Andrew akan jelaskan sedetail mungkin tentang indikator ProWay. Oke, Andrew langsung mulai aja. Jadi teman-teman sudah lihat ini Andrew menggunakan ya chart dari MetaTrader 5 teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini pair yang Andrew gunakan ya untuk dalam chart ini adalah GBP USD dan time frame-nya adalah M15. Tapi pada dasarnya sekali lagi ProWay ini bisa digunakan di semua market, baik indeks saham, baik forex, baik komoditi, baik cryptocurrency, itu bisa semua. Bisa semua, bisa saham Amerika pun bisa, cara pakainya pun sama. Jadi indikator ProWay ini adalah alat analisa teknis yang menggunakan pendekatan least square moving average atau yang disingkat dengan LSMA, yaitu mencoba mencari garis terbaik yang mewakili pergerakan data masa lalu. Dengan memperhatikan bagaimana harga bergerak relatif terhadap garis ini, trader dapat membuat keputusan tentang kapan harus memasuki atau keluar dari posisi. Nah, mungkin teman-teman penasaran bentuknya seperti apa. Andrew langsung keluarin aja indikatornya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah indikatornya ya, ProWay Profit Training ya 2023, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan sekali lagi teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Dan tidak ada nomor lain selain nomor ini ya, jadi berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training ya untuk menipu kalian ya. Jadi profit training cuma satu, nomornya ada nomor ini saja. Lalu pastikan kalau teman-teman menggunakan software dari profit training itu sudah ada logonya. Kalau yang tidak ada logonya itu bukan punya profit training, kita nggak tahu. Nah, jadi inilah ProWay. Nah, bentuknya seperti apa? Kita langsung eksekusi, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Tapi di sini teman-teman ada pilihan input, parameter, color, itu jangan diganti ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, Andrew sarankan jangan diganti, alias ikutin aja ya settingan default ini. Oke, Andrew langsung klik OK, maka indikator akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah indikator ProWay. Tadi Andrew sudah menjelaskan deskripsi dari indikator ProWay ya, yaitu indikator ini
analisa teknis yang menggunakan pendekatan Least Square Moving Average atau LSMA. Sekali lagi, buat pemula mungkin sedikit bingung, karena sekali lagi ini materinya lumayan berat. Kalau pemula bingung wajar, nggak apa-apa, teman-teman belajar pelan-pelan saja. Andrew juga akan menjelaskan pelan-pelan. Jadi Andrew akan menjelaskan tentang cara kerja indikator ini dan bagaimana trader mungkin bisa menggunakan indikator ini untuk entry posisi. Jadi kita akan mulai dari entry posisi dulu. Nah, sebelum Andrew menjelaskan bagaimana cara untuk entry posisi, Andrew akan menjelaskan dulu calculation atau bagaimana indikator ini terbentuk, teman-teman. Jadi indikator ini menghitung means. Ya, means ini adalah garis LSMA. Nah, kalau di dalam tampilan chart, ini yang warnanya biru, itu disebut dengan LSMA atau means, garis tengah. Itu adalah garis utama, teman-teman, ya. Itu teman-teman harus paham dulu. Selain itu ada garis di atas atau di bawah garis yang biru, itu disebut dengan garis resisten dan support. Tapi bentuknya dia bukan horizontal ya, dia bukan sejajar, tapi bentuknya adalah melengkung. Nah, inilah keunikan dari ProWay. Biasanya kalau indikator lain kan dia punya support resistennya itu dia sejajar ya, alias horizontal gitu ya. Nah, kalau ProWay ini dia melengkung. Nah, itu uniknya. Itu yang disebut dengan resisten dan support, serta ada dua level tambahan disebut dengan resisten dan support yang lebih tinggi, atau kita biasa sebut dengan resisten plus dan resisten minus. Ya, resisten plus itu yang ini, teman-teman. Lalu yang di bawahnya ini, ya ini nggak kelihatan. Itu yang ini ya, yang garisnya putus-putus warna biru tipis. Nah, itu resisten dan support juga. ProWay ini terdiri atas satu garis utama, yaitu garis means, lalu garis resisten dan support, dan garis resisten 1 dan garis support 1. Lebih di atas dan di bawahnya. Ada 5 garis total, paham ya? Jadi perhitungannya adalah ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik termasuk deviasi standar dan metode kuadrat terkecil. Indikator ini juga menggunakan metode perhitungan osilator stokastik. Nah, jadi kalau teman-teman tanya dasar perhitungannya apa? Ya, rumusnya ada. Andrew nggak tampilin. Kalaupun Andrew tampilin rumusnya, teman-teman nggak akan ngerti. Teman-teman dan nggak perlu ngerti juga sampai rumus-rumusnya dipelajari, nggak perlu. Ya, itu terlalu makan waktu ya. Jadi yang selanjutnya Andrew akan menjelaskan bagaimana cara entry posisi. Jadi sebagai ahli dan juga sebagai pengguna dari indikator custom ProWay ini, entry posisi biasanya berdasarkan pada perpotongan antara harga dan garis-garis indikator. Jadi kita tinggal mencari ya mirip-mirip lah apabila kita menggunakan indikator moving average. Ya, golden cross-nya, perpotongan-perpotongannya, terutama perpotongannya dengan harga dengan garis yang warnanya biru. Jadi teman-teman boleh buy ketika harga turun dan menyentuh garis support, ya boleh support yang pertama ataupun support yang paling bawah, dan kemudian memantul kembali. Ini bisa menjadi signal untuk kita beli. Alternatifnya, signal beli bisa juga dihasilkan ketika harga menyeberangi atau berpotongan dengan garis min yang warna biru tadi, garis utama. Jadi kalau harga berpotongan dari bawah, ya dia menyentuh support lalu dia balik lagi ke atas, itu adalah signal kita untuk melakukan pembelian. Gampang ya, sampai sini masih gampang ya, lebih gampang dipahami lah ya. Lalu kebalikannya, bagaimana apabila kita mau ambil posisi sell? Nah, ambil posisi sell ketika harga naik dan menyentuh garis resisten, baik resisten yang hijau maupun garis resisten yang di atasnya, yang dalam hal ini garis resisten yang biru, dan kemudian turun, ini bisa menjadi signal jual. Alternatifnya, signal jual juga bisa dihasilkan ketika harga berpotongan ya dengan garis yang means, garis yang biru dari atas ke bawah. Kita lihat contoh yang sekarang sedang berjalan, ini kan sedang berjalan ya, sedang live. Nah, kalau seperti ini ya, kondisinya dia sudah mencoba break level support. Dia sudah mencoba break level support, dia sedang berjalan. Nanti kalau misalnya ada harga balik lagi ke atas, dia berpotongan dengan garis yang warna biru dari bawah ke atas. Nah, teman-teman silakan beli di sini ya. Tapi dalam contoh ini belum ya. Ini hanya baru ancang-ancang bahwa dia harganya sudah break, dia punya support ya. Tapi dia apakah dia supportnya hanya sampai support yang pertama atau dia mau sampai ke support kedua? Ya, itu yang kita belum tahu. Tapi di sini tanda-tandanya adalah apabila nanti harga berbalik, dia berpotongan dengan garis yang warna biru. Nah, teman-teman boleh ambil posisi
posisi beli. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa metode entry yang tadi Andrew sebutkan adalah contoh general dan dapat berubah tergantung pada strategi trading spesifik yang Anda gunakan. Selalu penting untuk teman-teman harus menguji strategi tersebut pada data historis sebelum menerapkannya pada trading live. Andrew harap dengan teori-teori yang Andrew berikan, teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa melakukan trial dan error dulu ya. Apakah cocok yang tadi metode yang disebutkan dengan gaya trading teman-teman. Nah, lalu Andrew akan masuk bagaimana cara menganalisa menggunakan indikator ProWay. Jadi analisa dengan menggunakan indikator ProWay yang tampaknya merupakan variasi dari Least Square Moving Average atau disingkat dengan LSMA. Pasangan level support dan resisten biasa dilakukan dengan cara berikut. Jadi pengertian dasarnya adalah garis min ini adalah garis LSMA yang mencoba menangkap tren sentral dari pergerakan harga. Yang minus itu yang mana? Yang warna biru, teman-teman. Yang berada di tengah itu disebut dengan garis minus, garis utama. Nah, lalu ada garis resisten dan support. Itu adalah level di mana harga cenderung menemui hambatan untuk bergerak lebih tinggi untuk resisten dan dia bergerak lebih rendah untuk support. Dalam hal ini yang warna hijau. Ya, garis yang warna hijau ini itu disebut dengan garis support dan resisten yang pertama. Ya, kita sebut garis support dan resisten yang pertama. Nah, biasanya kalau harganya ke arah situ biasa akan menemui hambatan. Tetapi itu bukan yang paling terakhir. Ada yang namanya dengan resisten plus dan support, yaitu kita biasa sebut dengan resisten 2 ya. Contohnya apa? Yang biru di atas ini ya. Yang biru di atas ini itu disebut dengan resisten support, yang minus ini yang di sini. Nah, lalu cara menggunakannya, yang pertama teman-teman bisa menggunakan untuk mencari tren. Jadi teman-teman bisa menggunakan garis min untuk mengidentifikasi tren umum. Jika garis ini naik, tren umum bisa dianggap bullish. Jika turun, tren ini biasa dianggap bearish. Nah, kalau kondisi sekarang seperti apa? Berarti dia bergerak dari turun, dia bergerak cekung. Seperti huruf U, dia ke atas. Artinya, akan ada perubahan tren dari yang tadinya bearish akan berubah menjadi bullish. Ya, begitu teman-teman. Kita coba lihat contoh lain ya. Kita misalnya buka pair USD Japanese Yen ya. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Jadi kebalikannya artinya adalah, kalau yang tadi hurufnya U, nah kalau ini hurufnya seperti huruf N atau U terbalik. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, garis minusnya itu dia yang tadinya awalnya dari sebelah kiri ya, dia bergerak naik, habis itu dia stop di sini ya, dia stop di sini teman-teman, dia stop di sini, oke. Habis itu dia bergerak turun, artinya ini ada kemungkinan harga itu berubah dari yang bullish, dia sudah habis mau berubah menjadi bearish. Nah, begitu ya, cara bacanya demikian teman-teman. Ini yang hapus dulu. Nah, kalau kondisi seperti sekarang, teman-teman bisa lihat USD Japanese Yen ya. Di sini artinya dia sudah menyentuh ya, dia sudah menyentuh resisten yang plus atau resisten yang terakhir, makanya habis itu dia turun lagi. Kenapa? Kalau dia mencoba ya melewati resisten yang plus ini, itu bisa disebut dengan overbought. Nah, teman-teman tahu kalau dalam trading apabila kita overbought, maka posisi yang kita lakukan adalah sell. Tetapi kalau teman-teman tidak dapat momen di sini, teman-teman harus menunggu setelah dia melakukan overbought. Teman-teman harus menunggu ya harga itu break yang biru atau garis yang minus ya. Garis yang minus ini warna biru, dia berpotongan dari atas ke bawah. Nah, teman-teman boleh ambil posisi sell di sana. Oke, di sini Ando akan mencoba kasih tanda ya supaya teman-teman paham. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini loh. Jadi ini disebut dengan kondisi overbought. Artinya harga sudah jenuh beli. Jadi kalau kita jenuh beli, artinya kita harus dalam kondisi juga yang kondisinya adalah bearish trend. Ya, kondisinya seperti ini. Ini disebut dengan bearish trend. Di mana kondisi bullish trendnya sudah berubah. Ya, berubahnya di mana? Di kondisi ini, Ando tandain lagi ya. Jadi kondisi ini, ya dia berubahnya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini dia berubah di sini, oke? Nah, oke ya. Dia berubah di sini. Nah, jadi bullishnya itu sudah stop di sini. Nah, kalau dia stop di sini, ya artinya yang tadinya bullish, dia berubah menjadi bearish. Nah, kalau kondisi market trendnya sedang bearish, maka kita tinggal cari kapan di mana harga akan overbought. Teman-teman boleh ambil posisi sell pada saat di sini, atau teman-teman tunggu nanti ketika harga break dari atas ke bawah dengan garis yang biru, garis yang min, teman-teman boleh ambil posisi sell. Sampai saat ini paham teman-teman? Materinya berat ya. Nah, memang materi yang berat itu butuh konsentrasi ya, butuh
skill juga untuk paham. Lalu bagaimana cara untuk kita mencari signal entry? Nah, jadi teman-teman bisa mencari signal entry dengan mengamati hubungan antara harga dan level-level ini ya. Jadi teman-teman boleh beli atau ambil posisi buy ya, mungkin ingin mempertimbangkan posisi beli ketika harga turun ke level support ya, atau support yang kedua, kemudian naik lagi. Jika harga menembus support ya, support yang paling bawah dan terus turun, itu mungkin signal bearish dan bisa menjadi alasan untuk tidak ambil posisi beli. Sebaliknya, apabila teman-teman ingin mengambil posisi jual atau posisi sell, teman-teman harus mempertimbangkan posisi jual ketika harga naik ke level resisten. Contohnya yang ini. Ya, dia sudah menembus level resisten, oke. Kemudian dia turun lagi. Nah, dia turun lagi. Nah, tadi Endu sudah sebutkan harus menembus yang garis yang warna biru ini. Jika harga menembus resisten dan terus naik, ya itu mungkin merupakan signal untuk bullish dan bisa menjadi alasan untuk tidak ambil posisi jual. Tetapi kondisi di sini, dia sudah menembus resisten. Dia tembus resisten 1, resisten 2, tapi dia turun lagi. Artinya ini memenuhi syarat untuk mengambil posisi sell. Yang dimaksud ya, tidak boleh mengambil posisi sell adalah apabila dia tembus resisten 1, dia tembus resisten 2, nah teman-teman jangan sell. Kenapa? Berarti itu trennya bisa saja dia berubah, bukan lagi bearish menjadi bullish. Tapi kondisi dalam chart ini contohnya adalah kondisi dia sudah menyentuh resisten 1, resisten 2, dia turun lagi. Maka teman-teman sebenarnya boleh mengambil posisi sell. Lalu untuk mencari signal exitnya, teman-teman bisa mencari signal exit dengan melihat apakah harga telah mencapai resisten untuk posisi beli atau level support untuk posisi jual. Jadi itu ya cara menggunakan indikator ProWay. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan stop loss. Ya, bagaimana cara menentukan stop loss dan take profit menggunakan indikator ProWay. Nah, ini juga sering ditanyakan teman-teman ya, cara menggunakan stop loss dengan menggunakan indikator ProWay. Nah, itu jelaskan. Cara menentukan stop loss dan take profit dengan menggunakan indikator ProWay dapat dilakukan dengan memanfaatkan level support dan resisten yang dihasilkan oleh kedua indikator ini. Jadi berikut adalah beberapa cara yang teman-teman bisa gunakan. Untuk teman-teman ingin melakukan posisi stop loss pada posisi beli, Anda bisa menempatkan stop loss di bawah level support atau support yang minus. Ya, itu adalah posisi stop loss untuk beli. Jika harga menembus level ini, kemungkinan besar tren bullish telah berakhir dan mungkin sudah waktunya keluar dari posisi beli. Nah, jadi contohnya apabila kita ambil posisi buy tapi dia tembus yang support ya, support pertama, support kedua, nah itu kita bisa jadikan stop loss. Kalau teman-teman nanya lagi, ya mana yang benar, harus stop loss yang support pertama atau support kedua? Ya, dua-duanya benar. Ya, tergantung teman-teman untuk jaraknya itu mau yang jarak dekat atau jarak yang lebih jauh. Lalu untuk stop loss pada posisi sell, Anda bisa menempatkan stop loss di atas level resisten atau resisten plus atau resisten yang kedua. Harga menembus level ini kemungkinan besar tren bearish telah berakhir dan mungkin sudah waktunya untuk keluar dari posisi jual. Jadi itu cara untuk menentukan stop loss. Contohnya seperti ini. Ya, contoh sekarang kita lihat ada di chart yang sedang berjalan. Kalau misalnya sekarang teman-teman ada di posisi sell, ya maka Endu sarankan teman-teman boleh ambil posisi stop loss di swing high yang ini. Nah, kita pasang aja stop loss di sini. Kenapa? Ya, syaratnya adalah ya ketika harga, nah ini ya, ketika harga dia sudah di atas dari resisten, otomatis ini resisten yang kedua, artinya ya harga mungkin saja itu sudah, kalau memang dia break lagi, ya dia break ke atas lagi, ya teman-teman harus keluar posisi sellnya. Jangan sampai kita keseret jauh. Ya, jadi itu ya caranya teman-teman. Aturannya resisten, kalau kita posisi sell, maka resisten 1, resisten 2 itu adalah kita bisa jadikan sebuah stop loss, teman-teman. Lalu bagaimana cara untuk menentukan take profit? Nah, pada posisi beli atau posisi buy, Anda bisa menempatkan take profit di level resisten atau resisten plus. Ya, resisten 1 atau resisten 2 sebagai take profit. Ketika harga mencapai level ini, kemungkinan sudah waktunya untuk mengambil keuntungan karena harga mungkin akan turun. Nah, contohnya juga seperti ini. Misalkan teman-teman belinya di bawah. Ini contoh ya. Misalnya teman-teman belinya di bawah, Endu kasih tanda dulu ya. Misalnya teman-teman belinya di sini, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman beli di sini ya. Misalnya teman-teman beli di sini. Kenapa beli di sini? Ini kan dia ada break ya. Dia ada break, dia sudah oversold, lalu dia break ya. Yang garis biru ini dia break ke atas, teman-teman beli di sini dong. Nah, lalu teman-teman boleh menjadikan ini sebagai take profit. Ini kita sebagai take profit. Jadi kalau ada harga dia menyentuh ini lagi, maka ya itu adalah
take profit yang ideal. Jangan nyesel nanti misalnya teman-teman udah nyampe harga itu, habis itu harga naik lagi, teman-teman bilang, aduh sayang ya kita nggak ambil lebih jauh. Nggak bisa, trading itu nggak bisa nyesal seperti itu. Cukupi, batasi kita punya risiko, juga kita harus menentukan di mana kita mau target profit. Ya, karena yang namanya cari profit kan nggak ada habisnya. Ya, jadi take profit itu bukan berarti kita membatasi keuntungan, bukan. Tetapi kita menempatkan target. Ya, ibaratnya kalau kita sedang lomba lari sprint nih, kita punya garis finish. Karena kalau kita lomba lari nggak ada garis finishnya, teman-teman mau lari sampai kapan? Gitu ya, analoginya begitu. Lalu pada posisi jual, Anda bisa menempatkan take profit di level support atau support yang kedua. Ketika harga mencapai level ini, kemungkinan waktunya sudah mengambil keuntungan karena harga mungkin sudah mulai akan naik. Jadi maksudnya adalah apabila kita punya posisi sell, ya kita tempatkan di support pertama atau support kedua. Nah, jadi itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya, indikator apa saja sih yang bisa melengkapi indikator ProWay? Nah, karena ini indikator ProWay ini tadi kita sudah menjelaskan fungsinya, lalu fitur-fiturnya apa saja. Nah, tentunya indikator ini tetap memiliki blind spot, alias indikator ini memiliki satu kekosongan yang harus dilengkapi dengan indikator lain. Biasanya memang Andrew kalau menggunakan indikator itu minimal 2 ya. Tapi kalau kebanyakan juga puyeng. Nah, ada indikator-indikator standar yang bisa dipadukan dengan indikator ProWay. Yang pertama adalah MACD. MACD ini adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi perubahan momentum pasar dan dapat memberikan signal beli atau jual ketika garis MACD dan garis signalnya bersilangan. Yang mana MACD? Nah, ini kalau ini MACD standar ya. Itu keluarkan dulu indikator MACD ya, teman-teman bisa perhatikan MACD. Nah, MACD seperti ini. Ya, ini jangan diganti-ganti ya. Nah, ini loh MACD ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk cara pakainya nanti ya, cara pakainya nanti di step berikutnya Andrew akan jelaskan ya, ini adalah indikator MACD. Lalu indikator kedua yang teman-teman bisa gabungkan apabila teman-teman menggunakan indikator ProWay adalah yaitu RSI. Indikator ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan perubahan harga dan dapat membantu mengidentifikasi kondisi jenuh beli overbought atau jenuh jual oversold. Ini bisa menjadi pertanda bahwa mungkin akan membalik atau berhenti bergerak dalam tren ini. Nah, jadi apabila kita menggunakan ProWay dan juga indikator RSI, sebenarnya kita tinggal mencari ya signal yang momentumnya sama ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dalam ProWay adalah overbought, kita juga tinggal melihat RSI-nya apakah sama dengan overbought. Otomatis kalau signal dari ProWay overbought, RSI overbought, maka kita akan lebih yakin untuk mengambil posisi sell. Ya. Nah, sebaliknya, apabila kita melihat dari ProWay-nya sudah oversold dan kita tinggal melihat RSI-nya apakah RSI tersebut juga oversold, maka kita akan lebih yakin untuk mengambil posisi beli. RSI seperti apa? Andrew keluarin dulu ya RSI. Nah, seperti ini teman-teman indikator RSI. Kalau RSI indikator standar ya teman-teman ya. Nah, ini standar. Ini RSI. Nah, jadi kita tinggal mencari ya pada saat waktu yang bersamaan saja, waktu yang sama ya untuk melakukan entry-nya. Lalu indikator ketiga yang teman-teman bisa gunakan adalah indikator volume. Jadi meskipun bukan merupakan indikator teknikal dalam arti tradisional, volume perdagangan dapat memberikan wawasan penting tentang kekuatan di balik pergerakan harga. Misalnya breakout yang didukung oleh volume perdagangan yang tinggi biasanya lebih dapat diandalkan daripada breakout dengan volume yang rendah. Volume itu artinya banyaknya atau kekuatan market ya. Volume itu yang mana? Coba ya, Andrew hapus dulu indikator ini. Nah, ini volume ya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, dia kan harganya ada hentakan yang lumayan kenceng dan di sini juga ada terlihat ada satu volume yang tinggi ya, artinya ini bukan teknikal biasa, tapi memang ada market yang lumayan berisi lah ya. Ini artinya dia naiknya itu bukan naik-naikan atau bukan manipulasi, tapi benar-benar ini adalah market yang ada isinya sehingga marketnya dia bergerak ke atas. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ya artinya market naik ya benar-benar karena ada isinya ya, ada volumenya gitu ya, ada pasarnya. Jadi bukan sekedar manipulasi dari market ya. Jadi itu teman-teman. Jadi ini juga sekalian menjawab bagaimana cara membedakan antara manipulasi dengan benar-benar market bergerak ya. Salah satunya dengan ini teman-teman ya, dengan volume.
Lalu yang keempat yang Andrew akan berikan ya apabila teman-teman menggunakan ProWay, teman-teman bisa juga menggabungkan dengan indikator atau tools ya. Tools yang namanya adalah Fibonacci Retracement. Jadi Fibonacci Retracement adalah alat yang sangat populer di kalangan trader dan bisa digunakan untuk menentukan level support, resisten, potensial, dan Anda bisa menarik garis Fibonacci dari titik terendah ke titik tertinggi dari swing harga mencari apakah harga bereaksi di sekitar level Fibonacci. Andrew langsung praktekkan saja ya bagaimana apabila kita menggunakan Fibonacci Retracement pada saat kita menggunakan ProWay. Ya, kita akan hapus dulu indikator ini, teman-teman. Oke, kita akan coba mencari menggunakan Fibonacci ya. Kita mencari swing ya, swing high ke swing low. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, Andrew akan taruh di sini. Nah, teman-teman lihat, jadi level yang paling krusial yaitu 61,8% ini sudah di break. Artinya apa? Artinya ini bukan lagi trennya itu bukan bearish. Kalau memang dia close di sini, ya Andrew bisa katakan kemungkinan besar nantinya harga ini bukan lagi bearish, tapi ini adalah harga bullish. Jadi buat teman-teman yang punya posisi sell, hati-hati. Tetapi apabila harganya masih close di bawah dari 61,8%, ya itu bisa kemungkinan ya itu menurut Fibonacci itu hanya retracement biasa, apalagi hanya 23,6%, apalagi hanya harga di 38,2, apalagi di 50. Nah, kalau 50 sama 61,8 itu sudah level yang menurut Fibonacci adalah level yang perlu diperhatikan. Ya, jadi bukannya retracement, tapi itu adalah merupakan pembalikan. Begitu cara menggunakannya, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman ingat ya bahwa setiap indikator harus diuji dan disesuaikan dengan strategi trading teman-teman secara keseluruhan. Ya, tidak ada satu indikator yang sempurna untuk semua situasi. Jadi, teman-teman penting harus memiliki pemahaman yang baik serta bagaimana masing-masing indikator bekerja dan kapan harus menggunakannya. Jadi, saran itu teman-teman, kalau teman-teman menggunakan indikator ProWay atau indikator apapun, ya Andrew sarankan untuk lakukan trial dan error, ya jangan asal-asal mencoba, ya walaupun teman-teman paham, ya tapi teman-teman juga harus praktek. Nah, praktek itu tidak harus di real account langsung, teman-teman boleh coba dulu di demo, ya teman-teman boleh mencoba di demo account, mana yang lebih cocok dengan strategi trading teman-teman, apakah ProWay digabungkan dengan MACD, apakah ProWay digabungkan dengan RSI, apakah ProWay digabungkan dengan volume, apakah ProWay digabungkan dengan Fibonacci Retracement. Teman-teman silakan pilih sendiri. Ya, Andrew sudah kasih opsi dan Andrew sudah menjelaskan beberapa indikator yang teman-teman bisa gabungkan. Ya, nah teman-teman yang harus memilih yang paling cocok buat gaya trading Anda yang mana, gitu ya. Itu. Lalu selanjutnya Andrew akan menjelaskan cara entry dengan menggabungkan masing-masing indikator. Andrew hapus dulu Fibonacci Retracement-nya, teman-teman. Oke, Fibonacci Retracement Andrew sudah hapus, teman-teman ya. Jadi Andrew akan mulai dari ProWay digabungkan dengan MACD. Andrew keluarkan dulu indikator MACD-nya. Ya, oke, MACD. Ini kita jangan ganti-ganti ya. Jangan ganti-ganti ya, teman-teman kalau nggak ngerti ikutin aja settingan default ya. Nah, cara menggunakannya adalah ya, indikator MACD ini kan digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan tren. Signal beli terjadi ketika garis MACD melintasi garis tengah ya, garis signal dari bawah ya. Sementara signal 2 terjadi ketika garis MACD melintasi garis signal dari atas ya. Anda dapat menggunakan ini bersama dengan ProWay dengan mencari konfirmasi dalam signal. Misalnya MACD memberikan signal beli dan harga berada di dekat garis support dari ProWay. Ini bisa dianggap sebagai konfirmasi kuat untuk entry posisi. Nah, contohnya begini, teman-teman. Contohnya ya, teman-teman bisa lihat, Andrew langsung tandain di chart, ya. Contohnya yang ini, teman-teman. Ini kebetulan ada contoh nih, ya. Ini, dia berpotongan ya. Dia berpotongan, oke. Oke. Di sini juga ProWay-nya overbought. Nah, teman-teman sebenarnya boleh ambil posisi beli. Tapi sudah lewat ya. Ini loh. Ini ya. Ini ya. Ini loh. Nah, ini ya. Ini ya, teman-teman boleh beli sini. Jadi kalau teman-teman beli sini, ini overbought dan di sini juga ada persilangan di berpotongan. Ya, ini teman-teman boleh ambil posisi beli. Contohnya begitu, teman-teman. Ya.
Itu adalah salah satu contoh untuk kita mengambil posisi beli untuk menggabungkan indikator POW dengan indikator MACD. Kalau sell ya tinggal sebaliknya saja. Kita tinggal mencari pada saat harga oversold, maksudnya itu overbought, dan harga dari MACD-nya ya berpotongan di atas. Nah, gitu teman-teman. Paham ya? Oke, Endo hapus dulu ya teman-teman ya. Untuk MACD, Endo akan hapus dulu. Selanjutnya kita mencari atau kita apabila menggunakan indikator POW dengan RSI. Ya, tadi sebenarnya pada saat Endo menampilkan indikator RSI, Endo sudah singgung ya bahwa POW dan RSI sering digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold secara bersamaan. Ya, ketika RSI melintasi level 70 dari atas, ini dapat dianggap sebagai signal jual. Kenapa? Karena overbought. Sebaliknya ketika RSI melintasi level 30 dari bawah, ini dianggap sebagai level signal beli. Itu disebut dengan level oversold. Ya, kalau dia di atas itu adalah overbought, teman-teman. Ya. Dan Anda bisa menggunakan ini bersama dengan POW dengan mencari konfirmasi signal yang bersamaan. Misalnya RSI juga memberikan signal beli dan berada di dekat garis support dari POW. Ini bisa dianggap sebagai konfirmasi kuat untuk entry posisi beli. Jadi ya, metodenya sama saja ya, kita tinggal mencari kondisi sama-sama overbought atau kondisi sama-sama oversold. Kalau misalnya kondisi RSI sama-sama overbought, maka teman-teman ambil posisi sell. Endo langsung keluarin dulu ya indikator RSI-nya supaya teman-teman ada gambaran nih teman-teman ya. Oke, dalam contoh kasus ini nggak ada ya, nggak ada apa namanya contoh. Ini coba lihat pair lain ya. Ini coba lihat pair lain, apakah ada? Ada, ini dia. Kebetulan ada teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya kalau dia sudah sebentar ya, Endo tandain dulu teman-teman. Kebetulan ada nih ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dia kan sudah nih, dia sudah mencoba menembus resistance 1. Ya, nah RSI-nya juga sama, dia kondisinya juga sama-sama overbought. Artinya apa? Artinya teman-teman boleh siap-siap untuk mengambil posisi open sell. Nah ini sama nih kondisinya, jadi sama-sama overbought. Nah teman-teman ya, lihat ya, sama-sama overbought. Ya, teman-teman sebenarnya boleh ambil posisi open sell sekarang. Ya, teman-teman boleh ambil posisi open sell sekarang dan tunggu harganya turun. Ya, kalau sudah turun, teman-teman mau take profit di berapa? Ya, boleh take profitnya nanti di support atau support yang kedua itu boleh. Ya, nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Stop loss-nya ya, teman-teman jangan jauh-jauh. Stop loss pakai stop loss di sini saja ya, di resisten yang kedua. Nah, ini stop loss boleh ya. Nah, jadi peluang kita akan jauh lebih besar apabila harganya itu benar-benar turun ya. Tetapi kalau misalnya harganya naik lagi, resikonya akan jauh lebih kecil. Nah, ini contoh yang sangat-sangat bagus nih, ketemu nih. Kebetulan aja ketemu ya. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mengambil posisi beli, ya tinggal dibalik aja. Kita tinggal mencari harga, ya kita lihat POW dulu, kondisinya oversold, dan kita lihat RSI juga harus berada di kondisi oversold. Nah, teman-teman silakan ambil posisi beli di situ, ya. Maka akurasinya akan sangat-sangat tinggi, dan probability kita untuk profit dari posisi buy akan benar-benar tinggi sekali. Ya, itu teman-teman. Kita lanjut ya, untuk indikator yang ketiga, ya cara menggunakan indikator POW dengan indikator volume. Jadi volume sering digunakan untuk memahami kekuatan pergerakan harga. Ya, volume tinggi seringkali menunjukkan kuatnya pergerakan harga dan dapat mengkonfirmasi tren. Teman-teman bisa menggunakan indikator volume ya bersamaan dengan POW dengan mencari konfirmasi dalam signal. Misalnya, jika ada peningkatan volume saat harga mendekati garis support atau resisten dari POW, ini bisa menunjukkan bahwa level tersebut kemungkinan akan bertahan dan bisa dianggap sebagai signal yang baik untuk membuka posisi. Jadi kalau teman-teman melihat ada signal dari POW tapi volumenya rendah, teman-teman boleh ragu. Teman-teman boleh ragu. Tapi apabila teman-teman melihat ada signal dari POW dan volumenya itu ada alias berisi, nah itu confirm. Makin yakin gitu. Volume yang mana? Endo keluarkan dulu indikator volume ya. Tadi Endo sudah tampilkan, ini Endo keluarin ulang volume ya. Ini Endo tebelin ya. Volume yang ini. Nah, oke. Volume itu Endo lingkarin ya. Endo kasih tanda ya. Yang boleh istilahnya itu yang benar-benar ada isinya yang mana sih? Yang ini nih. Ini ada isinya.
Oke. Nah, nanti video editor Andrew akan zoom ya supaya lebih paham ya. Nah, ini ada isinya, oke. Nah, yang mana lagi? Nah, ini teman-teman ya, sebentar ya, kita cari simbolnya ya. Nah, ini ada isinya gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan ya kayak contoh sekarang. Ya sekarang ini kan dia harganya naik nih. Ya itu bukan manipulasi, itu benar-benar ada isi, ada volumenya, dan kita bisa lihat volumenya berapa. Nah, volumenya di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk sekarang volumenya itu 1870 yang sebelumnya ya. Tapi kalau yang sekarang baru sampai di 1465, lebih rendah. Ya, kalau yang warna hijau artinya lebih tinggi dari candlestick sebelumnya. Tapi kalau warna merah, ya wajar sih kalau dia warna merah, karena kan ini belum close ya, masih berjalan teman-teman ya. Nah kalau warna merah artinya makin sedikit kekuatan dari harga ya. Tapi kalau hijau artinya volumenya makin bertambah ya. Begitu teman-teman cara bacanya. Oke. Selanjutnya ya teman-teman, yang terakhir adalah cara menggunakan Pro-Way dan juga Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement digunakan ya untuk mengidentifikasi level retracement potensial dalam tren. Jadi teman-teman bisa menggunakan indikator ini bersama dengan Pro-Way dengan mencari konfirmasi dalam signal. Misalnya jika level retracement Fibonacci 0,618 sering dianggap sebagai level retracement penting ya, berdekatan dengan garis support atau garis resisten dari Pro-Way, ini bisa menunjukkan bahwa level tersebut memiliki signifikansi yang lebih besar daripada bisa dianggap sebagai signal yang baik untuk membuka posisi. Oke, Andrew langsung praktek aja. Andrew hapus dulu. Oke, kita langsung pasang indikator atau tools dari Fibonacci retracement ya. Kita pasang dulu teman-teman. Cara nariknya garisnya gampang, dari low ke high karena marketnya sedang bullish ya. Nah kalau kondisi market seperti ini ya, dan misalnya dia marketnya turun ke 23,6, itu bukan artinya marketnya bearish, bukan ya, bukan. Jadi kalau misalnya marketnya baru turun ke 23,6, itu baru dianggap retracement pertama ya, retracement ya, bukan bearish ya. Kalau dia lewat 38,2, itu juga ya belum confirm untuk kita mengambil posisi sell. Kita boleh ambil posisi sell di mana? Nah, yang pertama, teman-teman lihat syarat yang tadi Andrew sebutkan di awal, kita boleh ambil posisi sell apabila garis atau harga, ya harga yang lagi running, dia menembus garis yang warna biru dari atas ke bawah. Dan syarat kedua adalah dia harus menembus yang Fibonacci 50%. Artinya ada di area sini, ya teman-teman baru boleh ambil posisi sell. Nah ya, karena kan ini bentuknya range ya. Nah ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ambil posisi sell apabila dia tembus area ini. Nah teman-teman baru boleh ambil posisi sell ya. Nah ini loh teman-teman ya. Nah tadi di sini teman-teman. Oke. Tapi ini warnanya hijau, Andrew ganti merah ya, supaya teman-teman paham. Kita ganti warna merah. Jadi ini sebenarnya adalah area karena bukan garis, tapi ini merupakan area di mana kalau teman-teman mau sell harus tembus dulu area yang merah ini. Dia tembus dengan kencang dan volume tinggi. Nah teman-teman boleh ambil posisi sell nih. Andrew langsung tulis aja. Teman-teman kalau mau sell di sini ya. Nah, sell, oke. Sell now. Oke, mantap. Begini ya. Nah, teman-teman boleh ambil posisi sell di sini. Artinya apa? Satu, dia sudah tembus yang 50% dari Fibonacci retracement. Yang kedua, dia sudah tembus ya dari garis mince atau garis yang biru Pro-Way. Artinya, market yang sekarang terlihat sedang bullish, bisa saja marketnya berubah menjadi bearish. Dengan catatan tadi, dia menembus garis yang Fibonacci yang 50%. Yang kedua, dia menembus atau breakout dari garis yang mince yang warna biru dari Pro-Way. Itu teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman ya, keempat cara
ya menggunakan indikator ProWay dengan indikator standar masing-masing Endo sudah jelaskan. Kalau teman-teman masih bingung tinggal diputar ulang aja ya, Endo sudah jelasin pelan-pelan dan sebisa mungkin teman-teman Endo buat paham gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah time frame berapa sih yang ideal untuk menggunakan indikator ProWay teman-teman ya. Nah, jadi untuk time frame yang ideal sebenarnya tidak ada jawaban pasti ya, tidak ada jawaban pasti. Kenapa? Karena ini sangat bergantung dengan gaya trading setiap individu trader ya. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang bisa menjadi patokan. Tadi Endo bilang kan tergantung gaya trading teman-teman. Nah, gaya trading apa yang Endo maksud? Yang pertama adalah gaya trading intraday atau day trading. Nah, jika teman-teman gaya tradingnya adalah day trading, jadi day trading itu artinya teman-teman tradingnya itu untuk satu hari ya, opennya hari ini, tutupnya juga hari ini, itu disebut dengan day trading. Jadi teman-teman cenderung keluar masuk posisi dalam satu hari, dalam 24 jam, itu disebut dengan day trading. Maka time frame yang cocok ya untuk menggunakan ProWay, Endo bisa katakan adalah time frame yang pendek seperti M15, M30, maksimum H1 untuk sekali lagi day trading. Artinya day trading teman-teman open hari ini, close-nya juga hari ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan di M1, M5, M15 bisa ya. Maksud Endo M1 atau M5 ya, bisa ya, hanya menurut Endo pribadi yang ideal itu M15, M30 dan H1 untuk day trading. Apabila teman-teman strateginya adalah swing trading ya, teman-teman ini strateginya ada swing trading ya, yang biasanya mempertahankan posisi selama beberapa hari hingga beberapa minggu, maka time frame yang lebih panjang seperti H4 atau D1 itu lebih sesuai menurut Endo untuk menggunakan indikator ProWay. Tapi misalkan teman-teman gaya trading itu adalah panjang ya, disebut dengan position trading ya. Jika teman-teman trader posisi yang cenderung memegang posisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan bahkan tahun-tahunan, maka time frame yang cocok teman-teman boleh pakai untuk indikator ProWay ini adalah weekly dan juga monthly. Ya, jadi ya itu biasanya dipakai untuk bukan trading forex ya, melainkan investasi forex karena jangka panjang, nggak usah kita buy sell, yuk kita bertahan lama aja ya. Nah, jadi itu ya penjelasan bagaimana cara menggunakan ProWay ya. Endo sudah menjelaskan secara detail. Buat teman-teman yang masih kurang paham, teman-teman boleh putar ulang video ini karena video ini kan ya rekaman ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung ya, teman-teman tentunya boleh nanya-nanya. Silakan teman-teman tanya ke Andrew. Silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880, konsultasi gratis ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail tentang indikator ProWay ini, silakan ya, silakan. Andrew juga sudah membuat e-booknya ya, dari beberapa tadi Andrew menjelaskan. Andrew juga ngintip, melihat ke atas, Andrew melihat e-book ya, Andrew melihat catatan. Jadi Andrew sudah membuatkan catatannya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan e-booknya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan ya e-booknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Andrew akan berikan e-booknya secara gratis. Silakan like, comment, subscribe, dan share, lalu capture dan dikirim ke email profitsigning@gmail.com ya. Jadi ya, Andrew tinggal tunggu respon dari kalian ya tentang ilmu yang sangat-sangat canggih ini ya, indikator ProWay. Sekali lagi, indikator ProWay ini adalah indikator custom ya, indikator custom tidak ada di dalam MetaTrader. Maka buat teman-teman yang ingin mendapatkan indikator ProWay, silakan menghubungi tim Profit Signing, Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke dalam MetaTrader 5 kalian. Brokernya bebas, broker apa aja ya, brokernya bebas. Oke, Endo tunggu respon kalian. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang dijelaskan ya. Jadi itu saja yang mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya, dan juga ya video-video edukasi lainnya. Salam profit.